Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini tanggal 20 Maret 2021 yang bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban bulan 7 tanggal 8 tahun 1442 Hijriah. Insyaallah sekitar 23 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini kita semua bisa bertemu kembali dengan Ramadan dan bisa ibadah dengan maksimal di bulan tersebut sehingga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin di taman surga ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju taman surga ini membuat kita mendapatkan rahmat, barokah, magfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan untuk nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjasa membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Jamaah salat maghrib yang saya hormati dan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita masih tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua kemarin sudah mempelajari bahwasanya Nabi Isra di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina. Kejadiannya di malam hari. Kemudian setelah nyampe Masjid Al-Aqsa, beliau sholat sunnah 2 rakaat, diperintahkan oleh Allah untuk mengimami 124.000 arwah nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihimussalam. Beres di Masjidil Aqsa, lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj dari bumi ke langit. Ya, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Naik langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, bertemu dengan 2 nabi. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian naik lagi ke langit ketujuh bertemu dengan
Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah, ya ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bertemu dengan Allah itu melalui mimpi, artinya Nabi itu Isra Mi'raj, ya, ruhnya saja. Ada yang mengatakan ruh dan jasadnya. Mana pendapat yang paling kuat? Tentu saja yang paling kuat adalah ruh dan jasadnya Isra Mi'raj, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 50 waktu. Yang mana 50 waktu ini didiskon 90% menjadi 5 waktu. Inilah kasih sayang Allah kepada kita semua. Tentunya kita gak bakal mungkin kuat sehari semalam sholat 50 waktu. Belum tentu sanggup. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja, 5 waktu, masih banyak orang-orang yang melalaikannya. Masih banyak orang-orang yang gak mau sholat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita gak termasuk, ya. Jadi ini kasih sayang Allah. Allah udah ngasih 5, tapi masih banyak manusia-manusia yang tidak mau sholat. Masih banyak manusia-manusia yang melalaikan sholatnya. Jadi sholat subuh misalnya pas waktu duha, sholat duhur pas mendekati asar, sholat asar pas mendekati maghrib, sholat maghrib dekat ke isya, sholat isya dekat ke subuh. Na'udzubillah, ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya gimana? Orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Jadi awas, hati-hati, kita jangan melalaikan sholat, ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu, setelah itu Nabi melihat surga dan neraka. Melihat ke surga. Di situ penduduknya adalah orang-orang yang suka sholat. Penduduknya orang-orang yang suka ngaji, baca Quran, ikut majelis taklim, seperti kita di sini. Di dalamnya orang-orang yang dermawan, selalu berbagi kepada sesama. Di dalamnya ada orang-orang yang berakhlak baik, berakhlakul karimah di dalam surga itu. Pokoknya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Beres lihat surga, kemudian beliau melihat neraka. Melihat neraka, di situ banyak orang-orang yang nggak suka sholat, banyak orang-orang yang nggak suka ngaji, yang nggak suka taklim dan lain sebagainya. Pokoknya menjalankan segala larangan Allah dan menjauhi segala perintah-perintahnya. Itulah tempat yang pas untuk orang-orang, ya, yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, di neraka. Setelah melihat neraka, Nabi turun dari langit ke Masjidil Aqsa. Baru setelah itu pulang ke Mekah. Ya, jadi beres di langit beres, turun ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru kembali ke Mekah. Jadi Nabi enggak langsung pulang ke Mekah, enggak. Nabi tidak langsung pulang ke Mekah. Tapi Nabi ke Masjidil Aqsa dulu, baru ke Mekah. Ini membuktikan bahwasanya Masjidil Aqsa itu tempat yang luar biasa gitu. Tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang barokah. Yang jangan sampai dilupakan oleh kita sebagai umat Islam. Kan kita cuma fokus ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Padahal Masjidil Aqsa ini adalah tempat yang suci juga, sama, tempat yang barokah. Kita ibadah di situ sama dengan ibadah sebanyak 500 kali. Ya, jadi pahalanya besar kita ibadah di sana. Bukan cuma di Masjidil Haram sama di Nabawi saja yang pahala besar. Di Masjidil Aqsa pun sama, pahalanya sangat besar. Baik, Bapak Ibu sekalian, para ulama sepakat mengatakan
bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi. Bukan khurafat, bukan dongeng, bukan cerita ngalor ngidul, legenda, bukan. Seperti Sangkuriang, Maling Kundang, tidak. Itu adalah cerita yang dibuat-buat. Sedangkan Isra dan Mi'raj, semua ulama sepakat, semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya peristiwa ini betul-betul terjadi. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kapan peristiwa ini terjadi, waktu terjadinya. Kalau peristiwa Isra dan Mi'raj, semua ulama sepakat. Karena memang ini bagian dari prinsip agama kita, bagian dari akidah, keyakinan kita. Karena Al-Quran dan hadis sudah menjelaskannya. Isra jelas di surat Al-Isra, surat ke-17 ayat pertama. Mi'raj jelas di surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Jadi siapapun yang tidak percaya terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj, berarti dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya hadis, dia dia keluar dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak percaya Al-Quran dan tidak percaya hadis, maka dia sesat, murtad, keluar dari Islam. Kita sebagai muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi. Cuma bagian waktunya ini ulama baru berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang waktu kejadiannya. Kapan peristiwa ini terjadi? Ada kira-kira 5 pendapat. Ada 5 pendapat para ulama kapan peristiwa ini terjadi. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan di bulan suci Ramadan. Jadi Isra Mi'raj terjadi di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan di bulan Muharram. Ada yang mengatakan di bulan Muharram. Ada juga yang mengatakan peristiwa ini terjadi di bulan Rabiul Awal. 3. Ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Pendapat keempat. Dan pendapat yang terakhir ada yang mengatakan peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang paling kuat adalah peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi itu pendapat yang paling kuat. Terjadi di tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Tapi mengenai perbedaan ini nggak ada masalah. Kalau ada yang kekeh mengatakan Ramadan, ya sudah nggak apa-apa. Ada kekeh yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ya silahkan saja, biarkan saja. Hanya saja setelah kita dalami, ya pendapat yang paling kuat adalah tanggal 27 bulan Rajab 2 tahun sebelum hijrah. Lalu apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Yang pertama, satu-satunya ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi di langit ya adalah ibadah salat. Satu-satunya ibadah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di langit adalah ibadah salat. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain itu Allah berikan di bumi. Cuma salat yang diturunkan di langit. Ya, cuma salat, sisanya di bumi. Jadi untuk menerima perintah ini, perintah salat ini, Nabi harus Isra dan Mi'raj dulu, baru dapat perintah salat. Satu-satunya ibadah yang wajib dikerjakan dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun, baik itu sedang sakit ataupun sehat, baik itu di rumah ataupun dalam perjalanan, tetap ibadah ini wajib dikerjakan, yaitu ibadah sholat. Ya, jadi satu-satunya ibadah yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi apapun itu adalah ibadah sholat.
Sedangkan ibadah-ibadah yang lain ada keringanan. Puasa misalnya, boleh buat yang sakit, tidak puasa. Bagi yang sakit tidak puasa boleh. Bagi yang dalam perjalanan jarak jauh boleh tidak puasa. Sedangkan sholat mau sakit, mau sehat, mau di rumah perjalanan jarak jauh tetap harus dikerjakan, harus dikerjakan. Kemudian selain zakat, haji boleh tidak dikerjakan kalau memang tidak mampu. Tapi kalau mampu dia wajib mengerjakannya. Wajib dia mengerjakannya, menunaikannya. Sholat lain lagi, tetap harus dikerjakan, tidak ada keringanan. Keringanannya paling begini, kalau sedang sakit, ya kalau dia tidak bisa berdiri, maka Allah kasih keringanan, sholatnya sambil duduk. Sambil duduk juga tidak bisa, maka sholatnya sambil berbaring. Berbaring juga tidak bisa, karena mungkin stroke misalnya, maka pakai isyarat, nggak masalah. Ya, isyarat mata, isyarat, ya pakai isyarat. Isyarat juga nggak bisa, karena memang udah sakit parah. Maka dia sholat pakai hati. Hati nggak bisa juga, ya sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jalan terakhir ya hati, udah pakai hati aja. Kalau hati nggak bisa juga, ya udah meninggal dunia dia, ya meninggal dunia. Jadi Allah kasih keringanan tetap. Kita dalam perjalanan jarak jauh, jauh sekali dari rumah kita, Allah juga kasih keringanan, yaitu dengan sholat jamak dan qashar. Jamak itu menggabungkan dua sholat, sedangkan qashar meringkas rakaat sholat. Ini juga ada aturannya, nggak bisa seenaknya jamak qashar. Ada aturan mainnya. Di jamak itu zuhur sama asar, maghrib sama isya. Subuh nggak bisa dijamak, ya hati-hati. Begitu juga qashar, ada aturan mainnya. Qashar itu, sholat yang diqashar itu cuma 3. Sholat yang terdiri dari 4 rakaat, yaitu sholat asar, sholat zuhur, kemudian sholat isya. Baru bisa diqashar dari 4 menjadi 2. Subuh, maghrib nggak bisa diqashar. Gimana cara mengqasharnya? Ya nggak bisa. Ya jadi subuh nggak bisa dijamak, nggak bisa diqashar. Zuhur, asar bisa jamak qashar. Maghrib, isya bisa jamak qashar, bisa digabungkan, tapi maghribnya tidak bisa dikurangi jumlah rakaatnya. Isyanya baru bisa dikurangi jumlah rakaatnya. Ya jadi seperti itu. Ya, tetap ada aturan mainnya. Allah kasih keringanan, tapi tetap kita juga memperhatikan aturan mainnya. Kemudian satu-satunya ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah langsung yang memerintahkan tanpa perantara malaikat Jibril, itu adalah ibadah sholat. Ibadah-ibadah yang lain ada perantaranya, ya, ada perantara melalui malaikat Jibril. Tapi sholat tidak ada perantara-perantara, langsung Allah yang memerintahkan. Allah perintahkan di langit, langsung Allah yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi memerintahkan kita untuk sholat. Jadi ini menandakan, ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat sangat tinggi kedudukannya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang suka sholat 5 waktu sama dengan sholat 50 waktu. Jadi kita sholat cuma 5 waktu nih, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Ya, sama dengan 50 waktu. Nabi bersabda, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat 5 waktu setara dengan 50 salat. Maksudnya 5 kali mengerjakan salat ganjarannya sama dengan 50 kali salat. Berarti salat itu ganjarannya sangat besar, ya, sangat besar. Dan kata Rasulullah SAW, salat adalah ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Rasul bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Pada hari kiamat pertama kali yang akan Allah hisab
adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka dia beruntung. Kalau sholatnya diterima, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga. Tapi jika sholatnya rusak, maka dia akan rugi, dia tidak akan beruntung. Kemudian kata Nabi, ya, di hadis yang lain, orang-orang yang suka sholat nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya dan pasti akan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nur wal burhan wala najah." Barang siapa yang suka sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, dia mendapatkan petunjuk, dan dia akan selamat di hari kiamat kelak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak menjaga ibadah sholat, siapapun yang gak suka sholat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya dari Allah. Dia tidak akan selamat di hari kiamat nanti, di akhirat kelak dia tidak akan selamat, dia masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atauz zakah lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerjakan amalan soleh, orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan khawatir bakal masuk neraka. Mereka nggak bakal sedih bakal masuk ke dalam api neraka. Dia pasti senang karena bakal masuk ke dalam surga. Quran surat Al-Baqarah ayat 277. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selamat di akhirat kelak, selamat di dunia, dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu saya ingin mengajak kepada semua yang ada di sini, mari kita kerjakan sholat. Jangan cuma yang wajib, kerjakan juga yang sunnah-sunnahnya. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah, dan juga sholat ba'diyah. Kecuali ba'diyah asar, ya, setelah asar dan setelah subuh, itu tidak ada. Sholat sunnah mari kita kerjakan, ya, mari kita kerjakan. Jadi jangan cuma yang wajib saja, yang sunnah pun yuk kita kerjakan. Dan usahakan bagi kita yang laki-laki, kerjakan sholat di masjid, bukan di rumah. Perempuan bebas, di rumah boleh, di masjid juga boleh. Tapi bagi kita laki-laki, usahakan sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, maka ganti, bukan pakai peci, bukan pakai baju koko, tapi pakai mukena, ya, pakai mukena. Maka yuk sholat berjamaah di masjid, sembari memperhatikan syarat sah dan aturan-aturan yang lainnya. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada kesempatan, yuk kita sholat berjamaah di masjid, yuk kita juga kerjakan sholat-sholat sunnah seperti itu. Itu pelajaran yang pertama dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Pelajaran yang kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah setelah ujian ada karunia, setelah ujian ada kenikmatan, setelah kesedihan ada kesenangan. Kalau buat anak-anak sekolah, buat santri, mahasiswa, setelah ujian ada libur, ya. Setelah ujian ada libur. Tapi kalau ujian hidup, ya, setelah ujian ada karunia, setelah kesedihan ada kesenangan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW menghadapi ujian yang bertubi-tubi. Pamannya meninggal, sang istri tercinta meninggal, Abu Thalib sama Siti Khadijah meninggal dunia. Setelah dua-duanya meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy semakin parah, semakin dahsyat, mengganggu, menyakiti, mengintimidasi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi hijrah ke Taif. Begitu hijrah ke Taif, nggak disuguhin makanan, nggak disuguhin minuman, nggak disuguhin karpet merah, tapi beliau disuguhi dengan lemparan batu, lemparan kotoran hewan, sehingga badan Nabi berdarah-darah, kotor dan berdarah-darah. Ini ujian yang dahsyat, ujian yang bertubi-tubi. Dan nggak sampai di situ, Nabi juga diprovokasi oleh orang-orang Taif. Jadi penduduk Taif memprovokasi penduduk Mekah, ya, supaya ketika Nabi pulang jangan diterima. Semua pintu masuk Mekah tutup, jangan sampai Nabi Muhammad bisa kembali ke Mekah. Tutup semuanya. Ujian yang bertubi-tubi, sehingga disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun bela sungkawa. Nabi sedih sekali saat itu. Tapi setelah Nabi menghadapi ujian tersebut, Nabi menghadapinya dengan sabar, Nabi menghadapinya dengan tabah. Karena Nabi sabar, Nabi tabah menghadapi ujian yang bertubi-tubi tadi, Allah ganti ujian yang bertubi-tubi tersebut dengan kenikmatan yang bertubi-tubi. Setelah kesedihan ada kesenangan. Setelah ujian ada karunia yang agung. Apa itu? Allah kasih karunia yang agung untuk Nabi Muhammad SAW, yang mana karunia ini tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, tidak diberikan kepada siapapun. Cuma Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Cuma beliau yang sampai ke langit ketujuh, yang sampai Sidratul Muntaha, yang lain tidak ada yang bisa sampai ke lapisan langit yang paling tinggi, tidak ada. Cuma Nabi Muhammad saja yang bisa sampai ke sana. Ini karunia yang agung. Tapi Nabi sabar, ya. Nabi mendapat ujian, Nabi sabar, Nabi tabah, nggak putus asa, tidak menyerah, untuk ambek-ambekan gitu ya, nggak marah-marah, nggak banyak mengeluh, tapi Nabi jalani semua itu dengan sabar, dengan tabah, banyak zikir kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, sehingga ujian yang bertubi-tubi tadi berakhir dan diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Ini pelajaran buat kita, bahwasanya kalau kita mendapatkan ujian yang tidak enak dari Allah, maka kita harus sabar. Kita harus sabar, kita harus tabah, jangan emosian, jangan melampiaskan kepada yang lain, nggak boleh. Orang lain nggak punya salah, kita lampiaskan, tidak boleh, salah besar. Jadi kita tidak boleh melampiaskan. Kita tidak harus sabar, tahan emosi. Sebentar lagi bulan Ramadan. Ramadan bukan cuma nahan makan dan minum, tapi juga harus bisa nahan emosi, nahan hawa nafsu. Kalau kitanya sabar, kitanya tabah terhadap musibah yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan ganti musibah tersebut dengan kenikmatan yang luar biasa, yang mungkin orang lain tidak akan mendapatkan kenikmatan seperti kita. Berapa banyak orang-orang yang mungkin ingin kehidupannya seperti kita. Jadi percayalah pada diri kita sendiri. Ya, percayalah pada diri kita sendiri. Kita mampu untuk bersabar, kita mampu untuk tabah dalam menghadapi perjuangan, pengorbanan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini pasti ada saja ujian-ujiannya, ada. Kita semua pasti pernah mengalami ujian yang enak dan ujian yang tidak enak. Kalau ujian yang enak, bersyukur kepada Allah, ya, bersyukur, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita pun harus berbagi kepada yang lain. Jadi mendapatkan kenikmatan yang banyak, rezeki yang banyak, bagi-bagi itu rezeki itu, ya, seperti itu. Itu kalau mendapatkan ujian yang enak. Ketika mendapatkan ujian yang tidak enak, maka bersabar, berdoa kepada Allah, ya, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya ujian yang datang kepada kita ini segera berakhir dan tidak akan datang lagi di kemudian hari. Sembari kitanya juga berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi sekali lagi, kalau kita mendapatkan ujian yang dari Allah, ujian yang tidak enak, musibah, sabar, tabah, dan nanti pasti akan Allah ganti dengan yang lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Itulah pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
sekali lagi, ayo kita kerjakan sholat 5 waktu. Tepat waktu, berjamaah di masjid, khususnya bagi kita yang laki-laki. Bagi perempuan terserah. Di rumah boleh, di masjid juga boleh. Yuk kita kerjakan sholat-sholat sunnah juga untuk menambal yang sholat wajib kita. Barangkali sholat fardu kita ada yang bolong-bolong, ada yang gak bener, maka bisa ditambal dengan sholat-sholat sunnah. Yuk kita juga bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.